Soal nomor 1. Sesuai Undang-Undang Pemilu, siapakah penyelenggara pemilu di negara Indonesia? A. KPU dan Bawaslu. B. Bawaslu dan DKPP. C. KPU, Bawaslu dan DKPP. D. KPU dan DKPP. E. KPU. Jawaban soal nomor 1 adalah C. KPU, Bawaslu dan DKPP. Soal nomor 2. Berikut yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Soal nomor 3. Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. B. BPKP. C. Mahkamah Agung. D. Mahkamah Yudisial. E. Mendagri. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Soal nomor 4. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta. KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kap Kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban soal nomor 4 adalah B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal nomor 5. Berapakah partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024? A. 15 partai. B. 16 partai. C. 17 partai. D. 18 partai. E. 19 partai. Jawaban soal nomor 5 adalah C. 17 partai. Soal nomor 6. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu. B. MK dan Presiden. C. KPU dan MK. D. Bawaslu dan MK. E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban soal nomor 6 adalah A. KPU dan Bawaslu. Soal nomor 7. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 1. B. Pasal 2. C. Pasal 3. D. Pasal 4. E. Pasal 5. Jawaban soal nomor 7 adalah B. Pasal 2. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali A. Jujur. B. Tertib penyelenggara pemilu. C. Kepentingan umum. D. Ketokohan. E. Profesional. Jawaban soal nomor 8 adalah D. Ketokohan. Soal nomor 9. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat. A. 2 bulan setelah pemungutan suara. B. 3 bulan setelah pemungutan suara. C. 4 bulan setelah pemungutan suara. D. 5 bulan setelah pemungutan suara. E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban soal nomor 9 adalah A. 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 10. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas pemilu. A. Langsung. B. Umum. C. Bebas. D. Rahasia. E. Jujur. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Umum. Soal nomor 11. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh A. KPU. B. Presiden. C. Bawaslu. D. DPR. E. MK. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Presiden. Soal nomor 12. Dalam menjalankan tugasnya panitia pemungutan suara,
PPS dibentuk oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. Panwaslu, D. PPK, E. KPPS. Jawaban soal nomor 12 adalah A. KPU. Soal nomor 13. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010, D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Jawaban soal nomor 13 adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal nomor 14. Siapakah Ketua DKPP Indonesia periode 2022 sampai dengan 2027? A. Rahmat Bagja, B. Hashim Asyari, C. Hedi Lugito, D. Ani Budiati, E. Teguh Prasetyo. Jawaban soal nomor 14 adalah C. Hedi Lugito. Soal nomor 15. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18 bulan, B. 20 bulan, C. 22 bulan, D. 19 bulan, E. 25 bulan. Jawaban soal nomor 15 adalah A. 18 bulan. Soal nomor 16. Pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan KPU? A. Pasal 10, B. Pasal 11, C. Pasal 12, D. Pasal 13, E. Pasal 14. Jawaban soal nomor 16 adalah D. Pasal 13. Soal nomor 17. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Bawaslu, C. Gubernur, D. KPU Provinsi, E. Presiden. Jawaban soal nomor 17 adalah D. KPU Provinsi. Soal nomor 18. Asas penyelenggaraan pemilu Indonesia sering disebut dengan A. Luber, B. Berintegritas, C. Luber Jurdil, D. Jurdil, E. Jujur. Jawaban soal nomor 18 adalah C. Luber Jurdil. Soal nomor 19. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawaban soal nomor 19 adalah E. Bebas. Soal nomor 20. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Wali Kota, E. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jawaban soal nomor 20 adalah B. Soal nomor 21. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei tentang pemilihan, D. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih, E. Perhitungan cepat hasil pemilihan. Jawaban soal nomor 21 adalah D. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih. Soal nomor 22. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU Republik Indonesia memberikan laporan penyelenggaraan pemilu dalam waktu 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat kepada A. DPR, Bawaslu, dan Presiden, B. Presiden, C. Bawaslu, D. MPR, E. Presiden dan DPR. Jawaban soal nomor 22 adalah E. Presiden dan DPR.
Soal nomor 23. Panitia Pemungutan Suara, PPS, berkedudukan di A. Kecamatan, B. Kabupaten, C. Desa atau kelurahan, D. Provinsi, E. Ibu kota negara. Jawaban soal nomor 23 adalah C. Desa atau kelurahan. 24. Berapakah jumlah anggota DKPP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Jawaban soal nomor 24 adalah E. 7 orang. Soal nomor 25. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota terdiri atas A. Seorang ketua, B. Semua ketua, C. Seorang ketua merangkap anggota dan anggota, D. Seorang anggota, E. Sebagian anggota. Jawaban soal nomor 25 adalah C. Seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Soal nomor 26. Partai politik yang memiliki badan hukum terdaftar di A. Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Kementerian Hukum dan HAM, D. Sekretariat Negara, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban soal nomor 26 adalah C. Kementerian Hukum dan HAM. Soal nomor 27. Lembaga KPU terdiri atas, kecuali A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. KPU Kabupaten Kota, E. Panwaslu. Jawaban soal nomor 27 adalah E. Panwaslu. Soal nomor 28. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024, B. Tanggal 14 Februari tahun 2024, C. Tanggal 15 Februari tahun 2024, D. Tanggal 16 Februari tahun 2024, E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 28 adalah B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Soal nomor 29. Berikut salah satu wewenang dari DKPP adalah A. Memutus pelanggaran kode etik, B. Memberhentikan penyelenggara yang melanggar kode etik, C. Memberikan penghargaan kepada penyelenggara, D. Melakukan uji material terhadap regulasi pemilu, E. Membentuk PPS. Jawaban soal nomor 29 adalah A. Memutus pelanggaran kode etik. Soal nomor 30. Dalam Undang-Undang Pemilu, pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan KPU? A. Pasal 10, B. Pasal 11, C. Pasal 12, D. Pasal 13, E. Pasal 9. Jawaban soal nomor 30 adalah D. Pasal 13.